Namun sebelum duel terakhir dimulai, Adrian akhirnya menanyakan sesuatu. Kenapa seorang trainik dari Iron Leon Order yang bernama Arwen Kirgayen itu sampai menantangnya? Kars pun menjelaskan bahwa semua ini berawal dari masalah Adrian di masa lalu. Adrian terdiam sejenak. Namun ia bisa menebaknya, kemungkinan besar dialah yang lebih dulu mencari gara-gara. Pelayannya angkat bicara, ia mengingatkan bahwa Adrian pernah menghina wanita tersebut. Tak berselang lama Arwen pun datang. Mereka mengobrol singkat sebelum Paman Adrian datang. Begitu melihat Paman Adrian, ia langsung menyapanya dengan hormat. Tak butuh waktu lama duel pun dimulai. Arwen langsung melancarkan serangan. Gerakannya cepat, tajam, dan tanpa celah. Adrian dipaksa bertahan mengikuti ritme serangan Arwen yang begitu agresif. Tekanan demi tekanan terus datang, hingga akhirnya Adrian memutuskan untuk serius. Ia mengaktifkan kekuatannya. Aura di sekitarnya langsung berubah. Arwen cukup terkejut. Duel pun semakin sengit. Serangan demi serangan terus beradu tanpa henti. Waktu berjalan begitu cepat hingga tanpa terasa, hari mulai sore. Namun duel itu akhirnya dihentikan oleh pamannya. Hari demi hari berlalu. Memasuki hari ketiga, semua orang tidak menyangka kalau Adrian mampu mengimbangi Arwen. Hingga akhirnya duel terakhir pun tiba. Kali ini, Adrian mengajukan sebuah taruhan. Siapapun yang kalah harus menuruti satu permintaan dari pemenang. Arwen menerima tanpa ragu. Duel terakhir pun dimulai. Pertarungan berlangsung jauh lebih sengit dari sebelumnya. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Tidak ada yang mau kalah. Namun di tengah pertarungan, Adrian mulai menemukan celah. Dan di momen itulah, ia melancarkan serangan penentu, satu serangan. Dan duel itu berakhir, Adrian menang. Setelah kemenangan itu Adrian menatap Arwen, dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Aku menginginkanmu. Ucapan itu langsung membuat suasana menjadi hening. Orang-orang yang mendengarnya langsung berpikir halaman yang sama. Adrian kembali ke sifat aslinya. Namun Adrian belum selesai. Ia melanjutkan perkataannya. Yang kuinginkan adalah potensi dan masa depan dari kesatria yang bernama Arwen Kirgayen. Jadilah kesatriaku. Semua orang terdiam, Arwen sendiri tampak terkejut. Selama ini orang-orang selalu melihatnya karena kecantikannya, bukan karena kemampuannya sebagai seorang kesatria. Namun Arwen masih ragu. Ia menatap Adrian dengan serius. Ia bertanya-tanya apakah Adrian benar-benar tulus. Lalu Arwen mengajukan satu syarat. Ia meminta Adrian berjanji untuk memperlakukannya sebagai seorang kesatria, bukan sebagai wanita. Tanpa ragu Adrian menyetujuinya, dan di saat itulah, Arwen mengambil keputusan. Ia bersumpah setia sebagai kesatria milik Adrian. Beberapa hari pun berlalu, rumor pun mulai beredar. Banyak orang terkejut dengan keputusan tersebut. Mereka tidak menyangka Arwen benar-benar akan mengabdi padanya. Namun di balik itu semua tidak sedikit yang salah paham. Mereka mengira Adrian telah memaksa Arwen untuk menjadi bawahannya. Adrian yang mendengar rumor itu sedikit merasa kesal. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, perhatiannya langsung teralihkan oleh sebuah surat yang ia terima. Ia telah dibebaskan dari masa percobaan, dan diperintahkan untuk menghadiri perjamuan kerajaan. Namun alih-alih merasa senang Adrian justru bingung. Ia tidak tahu harus melakukan apa, ia bahkan tidak memiliki tempat untuk dikunjungi. Karena ia tidak mengenal siapapun. Melihat itu, pelayannya pun memberitahu sesuatu. Ternyata Adrian memiliki sebuah undangan. Sebuah perkumpulan sosial di mana dirinya terdaftar sebagai anggota. Namun Adrian tidak tertarik, ia sama sekali tidak berniat untuk menghadirinya. Sampai akhirnya ia melihat nama pengirim surat tersebut. Bernardo dari keluarga Eli. Sebuah keluarga yang pernah dijelaskan oleh pamannya. Sebagai keluarga yang runtuh karena tetap berpegang teguh pada Manaher. Adrian akhirnya mengambil keputusan, ia memilih untuk menghadiri perkumpulan tersebut. 4 bulan telah berlalu sejak roh pedang merasuki tubuh Adrian. Selama itu, ia terus melatih tubuhnya tanpa henti. Latihan yang keras mulai menunjukkan hasil. Berat badan Adrian berkurang drastis, tubuhnya menjadi lebih ringan. Dan akhirnya hari yang selama ini ia hindari pun tiba. Perkumpulan sosial para tuan muda di dalam kereta, dalam perjalanan menuju tempat itu. Adrian mulai berbicara dengan pelayannya. Untuk pertama kalinya, ia menanyakan namanya. Adelia Bayern, pelayannya menjawab dengan tenang. Ia juga menjelaskan bahwa keluarganya hanyalah keluarga bangsawan kecil. Namun saat mendengar nama itu Adrian langsung teringat sesuatu. Sebuah masa yang sangat jauh di masa lalu. Saat dunia belum mengenal kerajaan bahkan sistem perkotaan pun belum ada. Di masa itu, umat manusia sangat lemah. Mereka sering ditindas oleh ras lain. Namun di tengah keputusasaan itu muncul 5 sosok yang mengubah segalanya. 5 pahlawan yang dikenal sebagai Viva Electors. Dan salah satu dari mereka bernama Agnes Bayern. Adrian pun mulai berpikir, apakah pelayannya ini benar-benar keturunan dari garis itu? Dan jika benar, apa yang menyebabkan keluarga itu jatuh hingga menjadi seperti sekarang? Sebelum ia menemukan jawabannya, kereta pun berhenti.
Tanpa banyak kata Adrian turun dan berkata singkat, "Kita lanjutkan nanti." Di tempat perkumpulan ia disambut oleh Bernardo. Namun sejak awal ada yang terasa berbeda. Biasanya Adrian akan menjadi pusat keributan. Mabuk tertawa keras dan menggoda setiap wanita yang ia lihat. Tapi hari ini ia hanya diam dan auranya terasa jauh lebih dingin. Bernardo pun mulai menyadari sesuatu telah berubah. Hingga tiba-tiba, seorang tuan muda datang menghampiri. Dengan kata-kata yang merendahkan, ia mulai mengatakan kata-kata tak senonoh tentang Arwen. Mendengar itu, Adrian bergerak satu pukulan yang cepat dan tegas, langsung menghantam lawannya tanpa ragu. Ia menghajarnya tanpa ampun. Semua orang terkejut dengan tindakan Adrian. Pemuda yang dihajar itu menatap Adrian. Ia menuntut jawaban kenapa dirinya diserang tanpa alasan. Namun Adrian tetap tenang. Dengan suara dingin, ia menjawab, ia tidak keberatan jika dianggap sebagai bajingan, tapi tidak jika orang lain memperlakukannya seperti itu. Ucapan itu membuat semua orang di ruangan terdiam, bingung dan tidak benar-benar mengerti maksudnya. Tanpa menjelaskan lebih jauh, Adrian langsung mengambil alih situasi. Ia menyuruh Bernardo memanggil para Royal Knight, dan kepada para wanita di ruangan itu ia memerintahkan mereka untuk pergi. Suasana berubah tegang. Lalu Adrian berbicara. Suaranya tegas dan penuh tekanan. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan hormat kepada seorang pangeran. Tidak ada yang berlutut, tidak ada yang bersikap sebagaimana mestinya. Mereka bahkan berani mengejeknya di hadapannya sendiri dan menghina kesatrianya. Lalu ia bertanya, hukuman apa yang pantas untuk tindakan seperti itu? Tidak ada yang berani menjawab. Hari itu bukan hanya satu orang yang dipukul, tapi harga diri seluruh bangsawan muda diinjak di hadapan mereka sendiri. Setelah kejadian itu, Adrian kembali ke istana. Ia langsung dipanggil oleh raja. Sang raja menegurnya dengan keras karena telah menahan para anak bangsawan yang menghadiri acara tersebut. Namun Adrian tidak menunjukkan rasa takut. Ia menjawab dengan tenang menahan setiap omelan, hingga akhirnya raja hanya menyuruhnya pergi. Kembali ke kamarnya, Adrian melanjutkan percakapannya dengan pelayannya. Namun kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Dengan kemampuan sistemnya, ia menyadari bahwa gadis di hadapannya memiliki bakat sebagai seorang kesatria. Sebuah potensi yang bahkan belum disadari oleh dirinya sendiri. Tanpa ragu, Adrian langsung mengajukan tawaran. Ia meminta Adelia untuk bersumpah setia sebagai knight miliknya. Namun jawaban yang ia dapatkan adalah penolakan. Adelia merasa dirinya tidak pantas, tidak cukup kuat untuk menjadi seorang kesatria. Mendengar itu, Adrian tidak memaksa, ia hanya memberikan satu janji, bahwa ia akan bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Janji itu akhirnya menggoyahkan keraguan Adelia. Hari itu seorang pelayan biasa resmi menjadi seorang knight. Setelah insiden di perkumpulan itu, rumor tentang Adrian mulai menyebar ke seluruh penjuru. Ada yang mengatakan ia menggunakan cara licik untuk memaksa seorang kesatria bersumpah setia. Ada juga yang bilang ia sengaja memanggil para bangsawan muda hanya untuk mempermalukan dan memukuli mereka. Bahkan ada rumor paling konyol bahwa seorang pelayan yang bahkan tidak bisa memegang pedang dijadikan kesatria. Semua itu memicu berbagai reaksi, ada yang marah, ada juga yang meremehkan. Adrian tidak terlalu memikirkan rumor itu. Ia mulai mengajari Adelia tentang dasar kekuatan seorang kesatria, tentang Manaher. Ia menjelaskan bagaimana mana dikumpulkan, dikendalikan, dan diperkuat. Beberapa hari kemudian seorang pengawal datang membawa kabar. Bernardo ditahan sebagai saksi atas insiden di perkumpulan itu. Namun Adrian tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tak lama setelah itu, Adrian kembali memperhatikan perkembangan Adelia. Ia menanyakan hasil latihannya lalu membawanya langsung ke lapangan latihan. Hari itu latihan dimulai, namun belum lama, seseorang datang menghampiri. Pamannya dengan tatapan tajam, ia melihat Adrian lalu bertanya, kenapa seorang pelayan ikut berlatih di tempat ini? Adrian menjawab, bahwa sesuai dengan rumor yang beredar, ia telah menjadikan Adelia sebagai kesatrianya. Jawaban itu langsung memicu kemarahan. Pamannya menganggap tindakan itu sebagai penghinaan, seolah Adrian sedang meremehkan gelar seorang kesatria. Suasana pun memanas. Tanpa memperpanjang perdebatan, Adrian langsung mengambil tindakan. Ia memperagakan satu teknik dasar pedang. Gerakannya sederhana namun presisi, lalu ia menyuruh Adelia untuk menirukannya. Adelia berhasil menirukan gerakan Adrian dengan sempurna tanpa kesalahan. Baik Adrian maupun pamannya terdiam. Mereka menyadari satu halaman, bahwa pelayan yang diremehkan itu memiliki bakat yang tidak biasa. Melihat bakat luar biasa yang dimiliki Adelia, Paman Adrian mulai menunjukkan ketertarikannya. Ia melihat potensi besar dalam diri gadis itu, sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Namun bagi Adrian, keputusan sudah jelas. Adelia adalah miliknya. Ia tidak berniat menyerahkan apa yang telah ia pilih. Perdebatan pun tak terhindarkan. Ketegangan di antara keduanya semakin memanas hingga akhirnya, Adelia sendiri yang menghentikannya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa tubuh dan jiwanya telah ia dedikasikan untuk Adrian.
Ucapan itu membuat sang paman terdiam. Tak ada lagi yang bisa ia bantah. Meski begitu, rasa penasarannya tidak hilang. Selama berhari-hari, ia terus datang ke tempat latihan mengawasi perkembangan Adelia dari kejauhan. Hingga suatu hari, ia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Adelia menggunakan manahir. Alih-alih kagum, sang paman justru marah. Ia menganggap teknik itu sudah usang lemah dan tidak layak diajarkan. Perdebatan kembali terjadi. Namun kali ini, Adrian tidak lagi menahan diri. Ia mengusir pamannya dari tempat latihan. Adelia yang melihat itu menjadi ragu. Ia bertanya pada Adrian, apakah teknik yang ia pelajari benar-benar tidak berharga? Dengan tenang, Adrian menjelaskan. Bukan manahir yang lemah melainkan orang-orang di zaman sekarang yang tidak lagi memahami kekuatan sejatinya. Keesokan harinya, sang paman kembali datang. Namun kali ini, bukan untuk berdebat melainkan menantang. Ia meminta Adrian untuk membuktikan ucapannya. Sebuah duel pun tak terelakkan. Dengan satu syarat sederhana, jika Adrian mampu mendorongnya mundur satu langkah saja, maka ia akan mengabulkan satu permintaan. Di tengah pertarungan, perdebatan mereka kembali berlanjut. Sang paman tetap bersikeras bahwa manahir adalah kekuatan yang lemah. Namun Adrian membalas dengan keyakinan penuh. Bukan kekuatannya yang lemah melainkan cara penggunaannya. Karena tidak semua manahir diciptakan sama. Dan di momen itu Adrian mulai menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kekuatan sejati dari manahir. Saat duel dimulai, Adrian memancarkan aura yang berbeda. Lebih dalam, lebih berat, dan jauh lebih menekan dari sebelumnya. Namun di hadapannya, sang paman tetap tenang. Dengan keyakinan penuh, ia berkata selama Adrian masih menggunakan manahir, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan mana Cain. Pertarungan pun dimulai. Adrian bergerak lebih dulu. Serangannya cepat, tajam, dan tanpa ragu. Untuk sesaat pamannya terlihat terkejut. Bukan karena kalah, tapi karena Adrian mampu bertahan lebih lama dari yang ia perkirakan. Namun perbedaan kekuatan masih terasa jelas. Dengan satu serangan balasan, Adrian terpukul mundur. Tubuhnya terhempas, jarak di antara mereka kembali terbuka. Seolah duel itu akan berakhir begitu saja. Namun Adrian belum selesai. Ia berdiri kembali. Dan perlahan ia mulai melantunkan sesuatu. Sebuah saga, sebuah nyanyian kuno dari ingatan masa lalunya saat ia masih menjadi pedang. Suasana berubah, aura di sekitarnya mulai bergetar. Kali ini berbeda, tanpa ragu, Adrian kembali menyerang. Serangan itu lebih kuat, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya. Sang paman benar-benar terkejut, ia dipaksa bertahan. Bahkan tanpa sadar ia menggunakan kekuatan yang melampaui batas yang telah ia janjikan sebelumnya. Satu momen itu cukup, karena dalam duel tersebut ia telah melanggar aturannya sendiri. Dan pada akhirnya tidak ada yang bisa ia katakan lagi. Sang paman harus mengakui bahwa dirinya telah kalah dari Adrian.